Langkah Sandra kali ini benar-benar menunjukkan bagaimana liciknya ia dalam memperjuangkan keinginannya untuk bertunangan dengan Kenzo. Setelah berbagai cara halusnya gagal, Sandra kini beralih ke strategi yang jauh lebih berbahaya, pemerasan. Dengan bermodalkan bukti foto perselingkuhan Pak Aditya dengan Gisel, ia berada di posisi yang bisa mengguncang seluruh keluarga. Sandra tahu betul bahwa Pak Aditya adalah sosok yang paling takut jika rahasia kelamnya terbongkar, terutama kepada Kenzo dan Aurel. Bagi Aditya, mempertahankan wibawa di depan anak-anaknya jauh lebih penting daripada sekadar hubungan asmara. Karena itu, Sandra melihat peluang besar. Ia sengaja menekan Aditya dengan ancaman, percepat pertunangan Kenzo dengan dirinya, atau ia akan menyerahkan bukti perselingkuhan itu kepada Kenzo dan Aurel. Kondisi ini menempatkan Aditya dalam dilema berat. Di satu sisi, ia ingin melindungi reputasinya dan menjaga keluarganya dari kehancuran akibat skandal. Di sisi lain, ia tahu Kenzo sudah menolak mentah-mentah untuk bertunangan dengan Sandra dan memaksakan hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Tekanan ini membuat Aditya semakin terpojok dan langkah salah sedikit saja bisa menghancurkan seluruh bangunan keluarganya. Sandra sendiri merasa percaya diri karena senjata di tangannya begitu kuat. Ia yakin dengan cara ini tidak ada pilihan lain bagi Aditya selain tunduk pada permintaannya. Namun, justru disinilah cerita semakin menarik. Ancaman Sandra bisa menjadi bumerang jika Kenzo mengetahui kebenarannya dari sumber lain, atau bahkan jika Aurel yang lebih emosional membongkar rahasia itu sebelum Sandra sempat menggunakannya. Keputusan Pak Aditya untuk akhirnya menuruti ancaman Sandra dan mempercepat rencana pertunangan justru membuka konflik yang jauh lebih besar. Aditya berada dalam posisi terpaksa demi menjaga rahasia kelamnya bersama Gisel. Ia rela mengorbankan kebebasan Kenzo. Namun langkah itu tidak berjalan mulus karena Kenzo tetap berdiri tegak menolak perjodohan. Sikap tegas Kenzo menunjukkan bahwa ia tidak bisa dikendalikan hanya dengan keputusan sepihak, apalagi jika menyangkut masa depannya. Sandra yang semula merasa sudah memenangkan permainan kini mulai goyah karena Kenzo tidak menunjukkan sedikit pun niat menyerah. Semua upayanya terasa sia-sia jika pria yang diincarnya sama sekali tidak membuka hati. Dalam kondisi ini, Mutiara hadir sebagai penopang sekaligus sekutu Kenzo. Ia paham betul tekanan yang sedang dialami Kenzo, baik dari ayahnya maupun dari Sandra. Dengan sikapnya yang tulus dan penuh empati, Mutiara memberi dorongan moral kepada Kenzo untuk tetap melawan. Tidak hanya sekadar mendukung, Mutiara juga berani mengambil langkah nyata, membantu Kenzo mencari celah agar pertunangan itu bisa dibatalkan. Peran Mutiara di titik ini menjadi sangat penting. Ia bukan hanya menjadi sosok yang menenangkan hati Kenzo, tetapi juga memberi Kenzo keyakinan bahwa perjuangannya tidak sendirian. Perlahan, hubungan mereka berdua semakin erat bukan hanya karena saling ketertarikan, tetapi juga karena bersama-sama menghadapi tekanan dan intrik keluarga. Di titik ini, Sandra benar-benar merasa harga dirinya diinjak. Ia sudah merasa menang setelah berhasil menekan Pak Aditya dengan bukti perselingkuhan, namun ternyata semua usahanya hancur karena Kenzo sama sekali tidak bisa dipaksa dan lebih parah lagi, keberadaan Mutiara justru menjadi tembok penghalang paling besar. Sandra akan semakin tersudut karena kenyataan pahit itu. Seorang gadis yang hanya dianggap pembantu justru lebih punya pengaruh besar dalam hidup Kenzo daripada dirinya. Rasa cemburu dan amarah yang menumpuk membuat Sandra semakin gelap mata. Dalam pandangannya, Mutiara adalah ancaman terbesar yang harus disingkirkan karena selama Mutiara ada, Sandra tidak akan pernah berhasil mendapatkan hati Kenzo.
Kemarahan Sandra juga semakin diperburuk oleh perasaan dipermalukan bukan hanya di depan Kenzo, tapi juga di hadapan keluarganya sendiri. Selama ini ia merasa punya kuasa karena bisa menekan Pak Aditya, namun semua runtuh ketika Kenzo tetap menolak pertunangan. Kehadiran Mutiara membuat Sandra tak hanya gagal, tapi juga tampak lemah dan kalah. Dari sinilah jalan cerita akan semakin panas. Sandra akan menyusun rencana baru, lebih licik dan lebih berbahaya untuk menjatuhkan Mutiara. Kenzo akan semakin jelas memperlihatkan keberpihakannya pada Mutiara, bukan pada Sandra. Rianti pun bisa saja semakin bimbang karena melihat kenyataan bahwa Kenzo lebih bahagia bersama Mutiara meskipun ia masih belum sepenuhnya mau menerima gadis itu. Pak Aditya semakin terhimpit sebab ancaman Sandra belum selesai, sementara penolakannya sendiri membuat situasi makin runyam. Sandra yang awalnya percaya diri kini semakin terpojok, dan justru dari keterpojokan itu ia bisa berubah menjadi lebih agresif dan berbahaya. Sementara Mutiara tanpa sadar justru semakin meneguhkan posisinya sebagai pusat kekuatan. Rahasia lama terbongkar. Jika acara Tali Cinta benar-benar menemukan jejak yang mengarah pada masa lalu Aditya dan Widuri, maka jalan cerita akan mencapai puncak dramatik yang sulit diprediksi. Rianti pasti akan dilanda rasa takut sekaligus penyesalan karena ia menyadari bahwa Mutiara yang selama ini ia sakiti ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Kenyataan itu akan menghantam hatinya begitu keras, terutama karena selama ini ia selalu menganggap rendah Mutiara. Bagi Aditya, momen terbongkarnya kebenaran akan menjadi pukulan besar. Ia bukan hanya mengetahui bahwa Mutiara adalah putrinya, tetapi juga bahwa kebohongan masa lalu penukaran bayi, rahasia rumah sakit, dan obsesi untuk memiliki anak laki-laki selama ini menjadi akar dari segala perpecahan keluarga. Hal ini berpotensi mengubah seluruh dinamika rumah tangga Aditya karena posisinya di mata Kenzo, Aurel, bahkan Mutiara sendiri akan sangat terguncang.